Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kedua dari seri pelajaran Istirahat dalam Kristus. Dari lokasi Gedung Pertemuan Advent Jakarta, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perlu saudara perhatikan bahwa penulis pelajaran Sekolah Sahabat yaitu Chantal dan Gerard Kimball berusaha memberikan atau menyajikan pelajaran ini dengan aplikasi yang relevan pada kehidupan saat ini. Itu sebabnya pelajaran dimulai dengan pembukaan pada Sabat petang, dikatakan kisah tentang orang-orang yang memberontak diceritakan dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 14. Saudara bisa lihat, umat Tuhan dengan cepat melakukan atau melupakan hal-hal besar yang Tuhan telah lakukan untuk mereka. Mereka merindukan istirahat yang dijanjikan, dan mereka menjadi tidak sabar karena mereka belum mendapatkannya. Namun, sebelum mendapatkannya, mereka kehilangan semangat dan memberontak lagi. Apa yang dapat kita bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba? Ketika saudara membaca 1 Korintus 10 ayat 11, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kesalahan mereka. Itu sebabnya pelajaran pekan ini dibagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah gelisah di padang belantara. Itu pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Senin membahas mengenai itu menular atau menginginkan kepemimpinan. Pelajaran hari Selasa berjudul kegelisahan menyebabkan pemberontakan atau ketidakpuasan dan pemberontakan. Itu Bilangan 13 ayat 14 ayat 1 sampai 10. Lalu hari Rabu seorang pengantara, yaitu ada seorang yang mengantarai para pemberontak dengan orang benar. Dan yang terakhirlah iman versus praduga. Nah, ketika saudara melihat judul ini, apa yang ada di benak pikiran Anda? Terus terang saya katakan, pelajaran pekan ini agak sedikit memerlukan kita punya perhatian lebih agar peristiwa pada 5.000 atau 5.500 tahun yang lalu bisa kita implementasikan atau aplikasikan dalam kehidupan saat ini. Kita langsung jangan lama-lama, kita mulai saja pelajaran hari Minggu petang. Apa dikatakan? Ketika saudara buka Bilangan 11 ayat 5, maka dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ini merupakan satu ekspresi statement yang diucapkan oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Ketika mereka membandingkan apa yang mereka dapatkan pada waktu mereka di Mesir dalam kondisi sebagai budak dan ketika mereka ada di padang belantara. Sekitar setahun setelah keluar dari Mesir, orang Israel meninggalkan Mesir dan berjalan mereka ke tanah perjanjian. Orang asing yang telah bergabung dengan Israel mendorong mereka untuk meminta daging. Karena mereka sudah muak dengan mana. Itu tertulis jelas dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, namun mereka memiliki memori yang sangat baik atau yang cukup selektif. Mereka ingat bahwa mereka memakan hal-hal itu dengan bebas di Mesir, tapi mereka telah melupakan perbudakan sukar mereka. Artinya, mereka hanya fokus pada makanannya. Tuhan memberi mereka daging sampai keluar dari dalam hidungmu. Saudara bisa baca dalam Bilangan 11 ayat 20. Dan kalau saudara baca Sekolah Sahabat Anda, maka paragraf keempat dikatakan Allah tidak tuli dengan kebutuhan kita ketika kita merasa gelisah. Bahkan dalam kasus Israel, dia memberi makan burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka akan daging. Artinya apa? Tuhan bisa memberikan daging. Dia juga menunjuk pemimpin yang bisa menangkan orang dan membedakan pemberontakan mereka dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika keinginan mereka dipenuhi oleh Tuhan, maka pelajaran hari Senin mengatakan itu menular. Apa yang menular, saudaraku? Keinginan untuk memimpin. Coba kita buka dengan Bilangan 12 ayat yang pertama. Dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Bangsa itu telah dipimpin oleh Musa dan Harun dan Miriam secara khusus hingga pada pemberontakan
karena burung puyuh. Ingat saudaraku, karena burung puyuh. Kemudian 70 orang tua-tua membantu Musa memimpin umat. Miriam dan Harun cemburu dan takut kehilangan kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, mereka menggunakan pernikahan Musa dengan orang asing sebagai alasan untuk mengklaim posisi yang tidak sesuai dengan mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa? Bukankah dengan perantaran itu juga ia telah berfirman? Saudara-saudaraku, dalam konteks ini, mengkritik kepemimpinan yang telah ditunjuk itu berbahaya. Untungnya mereka sadar, dan Harun bertobat dan mengatakan kepada saudara perempuannya yang mempunyai apa? Yang mengantarai untuk bertobat dan mengantarai agar untuk saudara perempuannya yang terkena dosa. Tanpa ragu perkataannya jauh lebih kuat daripada kritik. Nah, ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan, saudara, seringkali pada zaman sekarang ini kita mengkritik kepemimpinan yang ada. Walaupun apa yang kita kritik itu benar, namun pelajaran pekan ini mengarahkan kita untuk lebih fokus untuk memberikan nasihat instead of apa? Mengkritik. Dan bisa saudara setuju atau tidak, kita ada dalam dua posisi pada saat ini. Satu posisi mengatakan itu hamba Tuhan, biarlah mereka pimpin. Satu lagi ya, ketika hamba Tuhan berbuat salah atau pemimpin berbuat salah, kita juga perlu tegur. Nah, itulah yang menular pada masa itu. Dan kemudian satu kutipan dalam Ellen G. White Selected Messages 344 mengatakan, janganlah seorang pun mengincar seorang prajurit yang diakui Tuhan, yang diutus Tuhan untuk membawa pekabaran khusus kepada dunia dan untuk melakukan pekerjaan khusus. Para prajurit Kristus mungkin tidak selalu menunjukkan kesempurnaan dalam langkah mereka, tetapi kesalahan mereka harus memanggil rekan-rekan mereka bukan dengan perkataan yang melemahkan, tapi perkataan yang menguatkan dan akan membantu mereka untuk memulihkan kemunduran mereka. Kenapa sampai penulis pelajaran memasukkan statement ini? Ini merupakan satu ekspresi bagaimana ketidakpuasan dan pemberontakan terjadi pada pelajaran hari Selasa, di mana kegelisahan menyebabkan pemberontakan mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika saudara baca, cerita dimulai dengan nada positif bangsa Israel akhirnya mencapai perbatasan Kanaan dan 12 mata-mata dikirim untuk menjelajahi negeri itu. Coba saudara lihat. Dan ekspresi daripada pengintai itu adalah dalam Bilangan 13 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah statement dari mayoritas. Namun Kaleb dan Joshua membuat statement lain. Kalau sudah lihat di screen, maka dikatakan ini adalah contoh lain dari memori selektif. Mereka telah melupakan penyeberangan Laut Merah, artinya melupakan Tuhan ya. Air dari batu karang, air pahit yang dimaniskan di Marah. Artinya mereka melupakan bagaimana penjagaan Tuhan. Mereka berada di pintu gerbang negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan telah menjanjikan kepada mereka tidak harus mempercayai konten sendiri, namun mereka tidak ingin mengingat atau mendengar Kaleb dan mempercayai kekuatan Tuhan. Mereka putus asa oleh karena laporan dari 10 pengintai. Karena masalah yang mereka lihat di depan sangat besar, jadi mereka memberontak melawan Tuhan dan para pemimpin mereka. Pemberontakan mereka sudah begitu jauh sehingga mereka rela melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Coba saudara bayangkan. Ketika kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita pada masa yang lampau, kita mengubah masa kini dan tidak terlihat masa depan dengan jelas. Hal ini mengakibatkan keputusasaan. Artinya apa? Suatu pelajaran bahwa kegelisahan, suatu perasaan khawatir menyebabkan kita berpikir pendek dan melupakan bagaimana penjagaan Tuhan. Itu sebabnya pelajaran ini mengatakan kepada kita, jangan pernah melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita pada masa yang lampau. Nah, itu sebabnya ketika bangsa Israel mengalami hal itu, maka seorang pengantara dikirim. Siapa itu? Bilangan 14 ayat 11 mengatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Artinya apa? Musa menjadi apa? Pengantara. Bahkan Musa memberikan sebuah tawaran kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan sebuah tawaran kepada Musa karena mereka tidak ingin masuk ke Kanaan. Aku akan menghancurkan mereka sehingga dapat mulai dari awal. Nah,
Dalam konteks ini Musa mengantarai bangsa itu di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu gambaran atau contoh dari Yesus. Dia mengakui mereka pemberontak dan pantas dibinasakan, namun dia meminta Tuhan untuk mengampuni mereka oleh karena kasihnya. Bahkan Yesus mau mati untuk siapa? Untuk umat-umat yang berdosa. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dan mengampuni mereka, tetapi dia tidak membebaskan mereka dari konsekuensi pemberontakan mereka. Hanya anak-anak mereka akan menikmati apa yang telah mereka abaikan. Ingat, akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan dia hanya untuk melihat dari apa? Dari jauh. Namun itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Mereka tidak dapat menaklukkan Kanaan karena kurangnya iman mereka. Namun anak-anak mereka mempelajari pelajaran yang mereka perlukan. Untuk apa, saudaraku? Untuk menjadi model mereka. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi panduan mereka tentang apa yang mereka lakukan selama pengembaraan mereka di padang gurun. Dan pelajaran hari Kamis terakhir dikatakan, iman versus praduga. Ketika mereka telah mengalami hal itu, maka mereka menambahkan kesombongan pada pemberontakan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka salah, tapi masih mempercayai kekuatan mereka sendiri daripada kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaatnya di Korintus dalam 1 Korintus 11, semuanya ini telah menerima mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pengalaman bangsa Israel pada masa itu merupakan gambaran bagi kita, pelajaran bagi kita pada saat ini. Paulus menggunakan kisah mereka sebagai contoh agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ingat, saudara-saudaraku, ketika saudara baca Bilangan 14, maka dikatakan jangan mengingini yang jahat, jangan menyembah berhala, jangan melakukan percabulan, jangan mencobai Tuhan, dan jangan bersungut-sungut. Nah, kelima hal inilah yang saat ini sekarang sedang apa? Sedang marak di mana? Di kehidupan kita ini. Kita mengingini yang jahat. Instead of kita fokus pada Tuhan, maka sekarang banyak berhala-berhala kita. Baik itu gadget kadang-kadang berhala, hal-hal lain yang menggantikan Tuhan sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan. Itu sebab ini dikatakan membangun iman kita sangat penting untuk menjauhkan kesombongan. Dan itu akan membantu kita untuk berpegang teguh pada janji Allah dan menuntutnya. Bahkan dikatakan, saudara-saudaraku, bukan untuk memaafkan pelanggaran kita, tetapi untuk mempercayai kasih Tuhan dan mematuhi perintahnya. Dan sebagai kesimpulan, atau satu kutipan terakhir, dikatakan dalam Ellen G. White, Our High Calling, dikatakan begini, sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk memutuskan di pihak mana kita berada. Agen setan akan bekerja dengan setiap pikiran yang akan membiarkan dirinya bekerja olehnya. Tetapi ada juga agen-agen surgawi yang menunggu untuk menyampaikan sinar terang kemuliaan Tuhan kepada semua yang mau menerima Dia. Adalah hak kita untuk memilih apakah kita akan dihitung sebagai hamba-hamba Kristus atau hamba-hamba setan. Setiap hari kita menunjukkan dengan perilaku kita yang pekerjaan yang kita telah pilih. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan kepada kita semua, ketika saudara melihat atau mempelajari pada sahabat pekan ini, gelisah dan memberontak merupakan kecenderungan, tendensi daripada karakter kita pada saat ini. Namun Tuhan katakan, iman adalah iman. Tidak ada hubungan dengan praduga. Ingat, praduga membuat apa? Kita memberontak. Jadi kita punya asumsi, kita punya pikiran mengenai Tuhan. Tapi dikatakan lagi, Tuhan adalah Maha Kasih. Bahkan ketika saudara mempunyai iman kepada Tuhan, kepada Yesus, maka semua masalah, problema yang saudara hadapi akan boleh saudara lewati. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati kita. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan. Berkati hamba-Mu, berkati juga pada sekolah sahabat ini. Berkati juga para pemirsa di mana mereka berada. Dengarkan doa kami yang sederhana Tuhan, lalu kita berdoa. Amin.